Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Agung di Boyolali. Mas Agung itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Ini akhir tahun 90-an, sekitar tahun 99 menjelang milenium ya, menjelang tahun 2000. Nah, waktu itu Mas Agung kan memang nggak kemana-mana. Dia itu tinggal di situ, di kampungnya. Dan waktu itu Mas Agung itu masih SMA. Teman-temannya yang lain itu sebagian itu ada yang sudah merantau, bekerja atau berdagang dan lain-lain gitu ya. Sementara Mas Agung memilih udahlah aku di sini aja, aku lanjut SMA, dan habis itu memang ada rencana mau melanjutkan ke bangku kuliah. Nah, ada salah satu temannya Mas Agung, ini teman SD, teman kecil, dan dia itu teman deket gitu ya. Dianggapnya sebagai sohib lah. Cuman setelah SD itu tadi, gak tahu si teman itu namanya Wahyu bener-bener hilang jejak. Karena apa? Ternyata maksudnya setelah udah kesini-kesini, si Mas Agung itu ngobrol sama beberapa temannya yang lain ini mengenai si Mas Wahyu tadi. Nanya-nanya, ternyata oh Wahyu itu dulu sama di situ kalau ndak salah ini bapaknya itu kerja sebagai di sebuah warung sate waktu itu. Jadi bukan tinggalnya di sana, dan itu bukan rumahnya Wahyu. Bapaknya itu cuman bekerja di situ ya, hidupnya juga di warung tersebut, sekaligus ngejagain lah, intinya seperti ini. Dapat informasi dari teman setelah Mas Agung sendiri itu udah lumayan cukup besar. Waktu itu mungkin kisaran SMP gitu ya, beberapa tahun sebelum ketemu lagi sama si Mas Wahyu tadi. Akhirnya udah kan, oh ternyata begitu, jadi cuman di situ. Sekarang kemana ya? Nah, kemananya itu nggak ada satupun yang tahu, nggak ngerti gitu ya kemana. Cuman dulu memang Mas Agung itu ingat, oh si Wahyu itu dulu pernah cerita, katanya aslinya dia itu aslinya ya orang mana itu ada di berasal dari sebuah daerah di situ, dari sebuah kampung di sana. Cuman ya karena memang nggak ada akses, dalam artian aku nggak ada yang kenal orang situ, mau nanya-nanya ke siapa. Akhirnya sudah, Mas Wahyu pun lambat laun terlupakan. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni, tanpa campuran apapun, kualitas premium. Ada 4 ukuran di sini, ada yang kecil, sedang, besar, sama ada yang ukuran pouch. Yang ukuran pouch itu sama dengan yang ukuran sedang. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak, ditunggu pesanannya sampai di rumah. Dan untuk kawan-kawan barangkali yang belum memesan dan mau memesan, langsung aja nanti cek di deskripsi di bawah ini, atau nanti ada produk-produknya gitu ya. Itu langsung diklik aja. Terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan kemarin yang sempat mampir di channel Mbah Warmo, ex-lapak horor gitu ya, itu pun terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Agung tadi. Nah, udah kan, Mas Agung bener-bener lost contact sama yang namanya Wahyu tadi. Sampai yaitu di tahun 99, di mana Mas Agung itu SMA, dan dulu waktu kecil Wahyu itu kan ngajinya juga bareng sama Mas Agung. Nah, ini sering main ke rumah beberapa kali lah, jadi tahu rumahnya Mas Agung itu di mana. Seiring berjalannya waktu, Mas Agung itu udah nggak kepikiran sama sekali masalah si Wahyu tadi. Bener-bener ya dengan kesibukannya gitu ya. Waktu itu kan menjelang kelas 2 SMA, jadi dia udah mikirin nanti kelas 3 ujian dan sebagainya, lanjut ke tes masuk kuliah. Wah, pokoknya ribet lah. Nah, pada suatu hari, pada suatu siang, tiba-tiba ada seorang tamu. Mas Agung sendiri tuh baru pulang sekolah, dan dia
tiduran ya gitu ya. Biasanya nanti bangun-bangun itu sekitar jam 4. Lumayan lah istirahat dulu. Nah, waktu itu sekitar jam 2 siang ada yang ngetok rumah di situ. Tek tek tek, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mas Agung siapa ya? Orang tuanya Mas Agung sendiri itu lagi nggak tahu, pokoknya entah nggak di rumah atau lagi di belakang. Jadi nggak ada yang bukain pintu. Mas Agung pun bangun dari situ, siapa ya, tamunya siapa ya? Pas dilongok begini tuh kelihatan dari kaca, aku kayak kenal orang ini gitu. Ini kok mirip Wahyu. Jadi terakhir ketemu itu SD, masih kecil. Ketemu lagi itu udah gede, tapi mukanya itu masih khas gitu ya, seperti itu. Ini kayak si Wahyu. Akhirnya ke depan kan si Mas Agung dibuka. Wahyu bukan gitu. Iya Gung, ini aku Wahyu gitu. Wah, senang bukan main si Mas Agung. Apa kabar Yu, apa kabar? Ya, kabarku baik. Sini masuk. Akhirnya masuklah si Mas Wahyu. Mas Agung pun ke belakang sana mau bikin minum. Ya, orang tuanya nanya, buat siapa Gung? Itu ada temen Pak, Bu. Temanku waktu kecil, si Wahyu. Dulu pernah kesini beberapa kali. Bapak sama ibunya ndak ingat waktu itu, cuman ya sudah ndak apa-apa. Akhirnya dibikin, bapak sama ibunya pun ke depan gitu ya. Ya salim-salim, terus habis itu udah ditinggalin lagi. Ngobrol-ngobrol lah Mas Agung, tentu saja banyak banget pertanyaan. Kamu kemana aja Yuk? Lama nggak pulang gitu kan. Gimana sih ceritanya gitu ya? Kok kamu tiba-tiba ngilang begitu aja? Ya, nah ternyata memang bener ya. Dulu kan bapakku di situ cuman kerja, terus tiba-tiba nggak tahu bapak itu pengen merantau gitu kan. Bapak itu pengen merantau. Akhirnya ya wes, aku ikut sama bapakku kan, dan itu mendadak juga, nggak sempet ngasih tahu atau apa. Emang tiba-tiba bener-bener ngilang begitu aja. Dan akhirnya merantaulah mereka itu ke Jakarta. Si Mas Wahyu ikut di sana dan ya besar di situ juga. Selain Jakarta, mereka juga sempat di Bogor, di beberapa daerah ya, ke Cirebon itu juga pernah. Dan ini berdasarkan cerita dari Mas Wahyu sampai akhirnya, loh ini gimana? Kamu kok tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba muncul di Boyolali, itu gimana ceritanya? Ya, aku lagi pulang aja. Aku sebenarnya pulang itu udah lama, Gung. Loh, udah lama. Berapa lama? Adalah mungkin sekitar 2 bulan, belum ada 2 bulan, tapi sekitaran segitu, hampir 2 bulan aku dulu. Kok baru kesini, kata si ini ya. Aku itu sebenarnya pengen kesini, cuman aku tuh lupa rumahnya Agung itu yang mana gitu ya. Jadi ya kayak gitulah, tak tunda-tunda terus, kata si Mas Wahyu, sampai akhirnya hari ini, wis lah, aku coba deh cariin gitu, dan ternyata ketemu Gung gitu. Ya sudah, Mas Agung pun cerita, ya aku sekarang masih sibuk sekolah, ini mau persiapan, nggak ada yang menarik lah dari ceritanya Mas Agung di situ ya. Ya begini persiapan, mau ujian, rencananya aku mau kuliah dan sebagainya. Yuk, kamu rumahnya di mana sih? Ya udah main yuk, langsung ditawarin begitu. Main ke mana gitu kan? Ya main ke rumahku. Loh katanya kamu pindah ke Jakarta. Ya di sini kan aku masih ada rumah yang dulu itu memang ditinggalin. Orang tuaku juga masih di kota sana, masih di Jakarta sana. Dan ya aku kesini tinggal di situ. Kamu tinggal di situ sendirian? Iya aku sendirian. Di sini ngapain? Kerja atau gimana? Ya aku nggak ngapa-ngapain di sini. Aku cuman bingung, aku bosen di Jakarta, jadi aku pengen hidup di kampung aja di sini, kata si Mas Wahyunya. Nah dari situ si Mas Wahyu pun cerita, ya rumahku di daerah ini gitu kan. Ya udah kalau mau main aja yuk. Iya main sih, cuman nggak sekarang, kata si Mas Agung ya. Soalnya aduh gimana ya. Ya udah maunya kapan, kata si Mas Wahyu kan. Besok deh, besok itu soalnya malam Minggu. Nah besok apa ya waktu itu ya, iya malam Minggu atau malam Sabtu gitu ya. Pokoknya kalau misal malam Minggu atau malam Sabtu, Mas Agung itu diperbolehkan gitu, entah besok atau entah lusanya, pokoknya diperbolehkan itu buat ya itu begadang atau apa, main ke tempat temen. Cuman kalau misal hari-hari sekolah biasa itu tuh nggak bisa gitu ya. Lagian waktu itu kan udah sore, udah sekitar jam 5, belum mandi dan sebagainya. Alamat nggak boleh deh gitu kan. Maka Mas Agung pun bilang udah nanti deh hari ini gitu. Akhirnya sudah, waktu itu pun sampai sore si Mas Wahyu pun pulang. Nanti aku kesini lagi ya Gung. Iya boleh tak tungguin ya katanya. Udah janjian kan. Waktu pun berlalu, singkat cerita.
Mas Agung sempat ngomong sama orang tuanya, ya begini berdasarkan cerita dari si Mas Wahyu tadi. Akhirnya, oh iya, ada sesuatu yang sebenarnya waktu itu bikin hatinya Mas Agung itu nggak enak. Setelah cerita sama orang tua, nggak tahu orang tuanya Mas Agung itu tiba-tiba ngomong, "Gung, hati-hati ya." Langsung ngomong seperti itu. "Emang kenapa, Bu?" Ya, ibunya yang itu. "Emang kenapa, Bu?" "Ya pokoknya hati-hati, kamu kan udah lama nggak ketemu sama dia. Takutnya ya dia bukan orang yang dulu kamu kenal," katanya begitu. "Apalagi dia kan dari kota atau apa. Hati-hati aja lah pokoknya," kata si ibu. Ibu nggak ngelarang, cuman hati-hati. Dan sepertinya omongan itu tuh lumayan cukup serius. Hal itu bikin gak enak lah buat Mas Agung. Tapi ya namanya Wahyu gitu ya, temanku. Udahlah, yang penting aku hati-hati. Omongan ibu aku pegang. Tapi bagaimanapun juga aku pengen, untuk pertama kalinya aku tuh pengen main ke rumahnya Wahyu yang katanya berada di sebuah kampung. Ya yang masih kampung, lumayan cukup jauh, dan cerita-cerita sekitarnya masih asri, masih rindang kayak gitu. Rumahnya pun ya rumah begitu, rumah dulu, rumah gubuk. Menarik banget lah pikirnya Mas Agung. Ya sudah, hari H pun tiba. Waktu itu malam hari, datang itu sore hari sekitar jam 5. Cuman mereka itu nunggu selepas maghrib. Jadi ke situ dulu main ngobrol-ngobrol sebentar. Maghrib pun sholat. Cuman si Mas Agung sholat ya, Mas Wahyu itu enggak. Dan akhirnya sudah selepas maghrib mereka pun jalan menuju ke rumahnya si Mas Wahyu tadi. Ya masuk ke sana gitu kan, "Yuk, kok masih jauh, yuk," katanya. Mas Agung bawa motor sendiri, Mas Wahyu bawa motor sendiri. Kata ibunya itu begitu, "Gung, kamu bawa kendaraan sendiri aja." "Iya, Bu." Akhirnya sudah kan ke sana. Sampailah di rumah tersebut. Singkat cerita, itu adalah sebuah rumah yang berada di tengah-tengah kebun. Samping kanan kirinya ada tetangga, tapi berjarak lumayan cukup jauh. Dan di kawasan tersebut ternyata memang itu mungkin lebih dari 50% warganya itu merantau. Jadi kampungnya itu sepi banget, anak mudanya itu hampir ndak ada gitu. Adanya itu cuman orang-orang tua, nenek-nenek itu jagain rumah gitu. Anak mudanya itu bener-bener masih sore malam minggu itu nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang apa, sepi di sana. Dia sudah syahdu banget kan waktu itu. Sampailah di rumahnya si Mas Wahyu, dan Mas Agung pun sempat kaget. Rumahnya itu beneran, memang tak pikir, kata si Mas Agung. Wahyu saat cerita kondisi rumahnya itu ya bercanda, merendah atau gimana ya. Saat dia bilang gubuk, ya kirain gak beneran gubuk. Tapi saat tiba di sana ternyata rumahnya emang beneran masih gubuk. Masih pakai anyaman bambu, dan itu pun udah lapuk. Mana nggak ada listrik lagi di situ. Gelap, bener-bener gelap. "Yuk, ini rumahmu yuk?" Mas Agung sempat nanya. "Iya, ini rumahku." "Ya begini, jelek," katanya begitu. Enggak. Mas Agung nggak enak kan, padahal iya gitu. Tapi enggak, ini tuh, wah, ini tuh keren banget gitu ya. Di tengah kebun begini, kebayang kalau siang itu, silir-silir enak. Itu dia, makanya aku betah di sini. Nah, akhirnya sudah masuklah ke dalam rumah tersebut, cekrek. Mas Agung kan bertanya-tanya, ini Wahyu di sini beneran sendiri gitu ya? Soalnya apa? Gak ada listrik sama sekali. Dan Wahyu itu akhirnya apa? Nyalain lampu minyak. Lampu minyak ada di, begitu masuk itu kayak ada ruangan tamu, ada meja besar di sana, ya dinyalain di situ. Begitu nyala kelihatan mejanya pun berdebu gitu ya. "Ya Gung, cuman begini Gung, kondisinya kotor seperti ini." "Tidak apa-apa," kata si ini. Akhirnya sudah duduklah si Mas Agung di sana, di depan lampu minyak. Ini meja besar. Rumahnya itu rumah gubuk ya. Si Mas Wahyu itu ke belakang dulu sana, nyalain itu beberapa titik di sana. Jadi mau pergi itu dimatiin, takutnya kebakaran kan. Akhirnya dinyalain lagi. Dan "Bentar ya Gung ya," kata si Mas Wahyu. "Iya yuk." Mas Agung duduk di situ di kursi panjang. Dia itu mendengar ada suara orang mendesah, kayak gitu ya, kayak suara angin gitu doang. Ini dari pojokan rumahnya si Mas Wahyu.
dari kursi itu, dan seolah-olah yaitu di sampingnya Mas Agung, cuman berjarak begitu ya, sekitar 1 meter atau karena kursinya kan itu kan panjang sekitar 3 meter. Mas Agung mau nengok, enggak lah, itu paling aku salah dengar, itu bener. Gitu lagi kedua kalinya Mas Agung pun nengok pelan-pelan, tapi nggak berani sampai tuntas sampai ujung ya. Nengok di sudut mata, itu beneran ada yang duduk di sana. Nggak tahu, kata Mas Agung sih kayak perempuan, tapi perempuan tua, kayak seorang nini-nini. Cuman rambutnya itu masih hitam semua. Mas Agung beranggapan itu nini-nini soalnya apa? Badannya tuh kecil, bongkok, dan sepertinya tuh pakai kebaya-kebaya nini-nini yang udah lusuh seperti itu ya. Kok duduk siapa ya itu? Mas Agung diem aja di sana. Wah, yuk kemana sih, kok lama banget? Sampai akhirnya Mas Wahyu pun balik lagi ke situ. Udah, minuman pun disediakan, ada beberapa jajanan yang memang udah disiapkan sama si Mas Wahyu. Ini, Gung, seadanya ya Gung ya gitu. Ya yuk santai aja. Mau di dalam sini atau mau di luar? Nah, ditawarin begitu, yuk di luar aja yuk, di teras katanya. Ya udah di teras yuk. Akhirnya ke teras lah dia, si Mas Agung sama Mas Wahyu. Ngobrol-ngobrol, gelar tikar di sana itu enak banget, syahdu banget. Samping kanan kirinya tuh nggak ada orang. Baru mungkin sekitar jam 7 malam, tapi rasa-rasanya tuh udah kayak jam 12 malam, sepi banget. Cuman ada suara angin, daun-daun yang gemerisik, suara jangkrik, cuman seperti itu doang. Yuk, kamu tinggal di sini yuk. Iya, aku tinggal di sini udah hampir 2 bulan ini. Emang kamu udah takut yuk tinggal di sini? Takut apaan, kata situ kan. Yuk, tadi aku waktu duduk di dalam katanya, kayak ada yang nemenin yuk gitu. Itu cuman perasaan kamu, kata si Mas Wahyu. Enggak ada apa-apa di rumah ini. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol, baru mungkin sekitar setengah jam lah berlalu. Si Mas Agung kan posisinya ngadepnya tuh ke rumah. Mas Wahyu itu ngadepnya membelakangi rumah. Nah, pintu kan dibuka. Di dalam itu gelap karena lampu yang di ruang tamu, yang di meja besar tadi, itu ditaruh di teras di sana. Tempat mereka duduk-duduk, dan sebenarnya itu nggak ada terasnya, rumah itu udah nggak ada songkoknya begini lagi. Langsung kelihatan langit. Duduk di sana kan pakai lampu tersebut. Di ruang tamu itu gelap. Mas Agung, cuman ada cahaya itu dari belakang, berarti lampu di belakang sana. Mas Agung ngeliat ada yang berdiri itu di sisi dalam pintu di situ. Yuk, ayo. Ya, kenapa Gung? Yuk, itu siapa yuk? Yang berdiri siapa yuk? Itu berdiri, yang berdiri siapa? Mas Agung kan langsung buang muka, takut soalnya. Mas Wahyu nengok, nggak ada siapa-siapa, kata si Mas Wahyu. Enggak, sumpah tadi ada yang berdiri di situ. Itu bayangan kali, cuman bayangan doang. Yuk, aku takut, kata si Mas Agung. Lah, kamu penakut banget. Orang aku tinggal di sini 2 bulan aja nggak apa-apa, kata si Mas Wahyu. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Udah tenang aja, kata si ini kan. Sampai akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, mulai agak lumayan cukup tenang tuh. Mungkin sekitar jam 8:30 malam gitu ya. Makin kesana ya makin sepi. Mas Wahyu pun, bentar ya Gung ya. Mau kemana yuk? Bentar, tak ke belakang dulu sebentar. Akhirnya apa? Mas Wahyu pun ke belakang sana, dan saat ke belakang, Mas Agung kan ditinggalin di depan. Dia itu mendengar ada suara tak-tek. Kayak besi yang dipukul sama besi lagi. Tang-ting ya bunyinya. Tuh Wahyu lagi ngapain itu ya? Tang-ting seperti itu. Mana aku ditinggal lagi sendirian di sini. Tengok-tengok kebun semua pohon bambu. Di depannya memang bersih, nggak ada rumput, nggak ada apa ya, karena saking rapetnya. Matahari itu mungkin nggak sampai tembus ke situ ya, jadi rumput itu pun nggak ada. Cuman ada beberapa dapuran pohon bambu di sana, ada pohon-pohon yang lain yang Mas Agung nggak tahu itu pohon apaan. Duduk di situ sendirian. Tiba-tiba apa? Mas Wahyu itu keluar dari dalam rumah. Sana. Itu sambil bawa golok si Mas Wahyunya. Itu nunjuk-nunjuk begini ke belakangnya si Mas Agung. Mas Agung pun, yuk, apaan yuk. Nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, kata si Mas Wahyu. Akhirnya Mas Wahyu pun duduk lagi, golok itu ditaruh di sampingnya, masukin kantongnya lagi, serep. Habis ngapain yuk gitu.
ini habis ngebenerin ini tadi sebentar, aku tuh lupa. Kalau misal lupa, nanti besoknya lupa lagi, mumpung tadi aku inget, akhirnya tak benerin sebentar gitu. Yuk, tadi apaan gitu ya. Oh, itu ndak apa-apa, kata si Mas Wahyu, itu ndak apa-apa. Udah ya, jangan gangguin ya gitu. Ini temanku, kata si Mas Wahyu. Ngomong sendiri seperti itu. Ya Mas Agung tambah takut sampai akhirnya si Mas Agung tadi ditarik sama Mas Wahyu. Gung, masuk bentar Gung, kata si Mas Wahyu. Perasaan Mas Agung itu udah ndak enak. Kenapa ya Wahyu nyuruh aku masuk? Udah Gung, masuk dulu bentar. Ditarik tangannya begini, masuklah ke dalam rumah. Di situ pintu itu ditutup grep. Dan apa? Mas Wahyu itu ngebuka goloknya, serak gitu kan. Yuk Mas Agung, yuk, weh, mau ngapain yuk. Si Mas Wahyu diem aja, cuman begini ngeliatin gitu kan, kanan kiri, terus dimasukin lagi, grep gitu kan. Yuk, ngapain yuk, kenapa yuk? Aku mau di luar aja, Mas Agung keluar dan waktu itu perasaan udah ndak enak. Asem, bener kata ibuku, malam ini Wahyu itu terlihat angker ya, kok serem ya begitu ya. Mas Agung pun jadi diem aja begitu. Yuk, aku tak pulang dulu ya, katanya. Kenapa Gung? Kamu takut Gung? Kata si Wahyu. Ya enggak sih, kata si Mas Agung ya. Terus masih sore ngapain pulang, kata si Mas Wahyu. Enggak, aku pengen pulang aja yuk. Di sini serem, katanya begitu kan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Yaudah aku pulang dulu ya yuk ya. Itu langsung tanpa basa-basi Mas Agung akhirnya pulang. Nah pulang ke sana tetap waspada dong. Takutnya dia kan bawa golok ya. Ngerinya tuh nanti main truk aja dari belakang kan repot. Mas Agung udah markirin motor mundur-mundur gitu, dibalikin arahnya itu sambil ngeliatin Mas Wahyu kan, terus dipantau dan akhirnya apa, udah jalan ke sana. Mas Wahyu itu cuman berdiri begini doang dan aneh sikapnya itu seperti itu. Kalau misal siang Mas Wahyu kan masih kondisi normal, ceria begitulah, tapi kali ini itu dia tuh bener-bener kayak diem begitu doang. Ini tangan kanan, tangan kirinya tuh megang golok. Ya siapa yang nggak takut gitu ya, orang baru ketemu lagi, sekalinya main ke rumah, dia itu kayak ngasah golok, ngebenerin goloknya, terus kayak gitu. Aku nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya sudah Mas Agung pun pergi ke sana. Begitu sampai di jalanan kampung di situ, karena halamannya lumayan cukup luas ya. Begitu sampai di jalan kampung, sempat nengok lagi ke arahnya si Mas Wahyu. Di situ ada satu sosok yang berdiri di belakangnya Mas Wahyu, tapi minggir agak ke samping, jadi kelihatan full. Ini sosok yang mirip seperti yang Mas Agung lihat sebelumnya saat duduk di kursi panjang itu. Mirip kayak seorang nenek-nenek. Loh, dia beneran ada, berarti dia beneran ada. Langsung Mas Agus pulang. Begitu pulang, ya ditanya sama ibunya, gimana? Kata si ini ya, kok udah pulang jam segini? Kata si ibu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak enak, takutnya Wahyunya mau istirahat atau apa. Rasa-rasanya tuh pengen banget cerita ke ibunya mengenai pengalaman tadi. Tapi Mas Agung pertimbangannya begini, kalau misal aku cerita sama ibu seperti itu, nanti aku bakalan dilarang lagi main sama Wahyu. Sementara aku itu belum tahu banyak nih apa yang sebenarnya terjadi malam ini, apa yang sebenarnya terjadi tadi sewaktu aku di rumahnya Wahyu. Lah udahlah, tidur gitu kan. Tidur kepikiran, terus bolak-balik kepikiran terus. Sampai entah jam berapa waktu itu, 11:30 mungkin, si Mas Agung baru akhirnya tertidur gitu. Nah begitu tertidur, jam 1 pagi rumahnya itu ada yang ngetok, tek. Assalamualaikum, manggil. Mas Agung pun bangun, bapaknya juga bangun waktu itu. Mas Agung keluar dari kamar itu ketemu sama bapak, sama ibunya juga. Siapa Gung ya? Udah tahu Pak. Assalamualaikum. Nah dari suaranya, kayaknya suaranya Wahyu Pak, katanya begitu. Wahyu, jam segini, jam 1 pagi mau ngapain ya Gung ya? Aku udah tahu Pak, buka atau enggak ya Pak ya? Ya sudah buka aja, kata si bapak. Akhirnya bapaknya pun ikut gitu kan. Gung hati-hati, ibu tuh ngomong begitu lagi. Dan akhirnya dibukalah pintu tadi. Itu memang beneran Wahyu. Gung, kamu belum tidur Gung, kata si Mas Wahyu.
aku udah tidur yuk tadi dan kamu maaf ya, kata si Mas Wahyu, aku nggak bisa tidur Gung, kata si Wahyunya begitu. Emang kenapa yuk? Ya Anda tahu, udahlah aku numpang duduk sini sebentar ya, kata si Wahyunya. Mas Agung itu perasaan udah ndak enak. Waduh, kalau caranya begini, ini udah di luar, ya, ini udah nggak beradab, pikirnya si Mas Agung. Masa pagi-pagi datang bertamu ke rumah orang nggak ngapa-ngapain, cuman mau numpang duduk begini. Aku kan ndak enak sama orang tuaku gitu ya. Akhirnya sudah, di sana Wahyu pun cerita, Gung, aku itu sebenarnya, nah di sana cerita lah, kenapa yuk, ada apa yuk? Aku di rumah itu tuh nggak sendiri, kata si. Kamu udah sendiri, emang ada siapa? Aku nggak tahu lah, pokoknya ada makhluk-makhluk seperti itulah, kata si Mas Wahyu. Ada makhluk seperti itu gimana? Ya apa ya gitu ya, ada seorang nenek-nenek yang nungguin rumah itu. Jadi rumahku itu kan memang ditinggalin lama banget ya, kami sekeluarga kan pergi ke Jakarta sana. Dan ya selama ini aku ke situ, aku baru nyadar, oh ternyata itu ada seorang nenek-nenek di sana. Dan nenek-nenek itu tuh galak, cuman nggak tahu. Aku tinggal di situ merasa ada yang nemenin, kata pikirnya si Mas Wahyu. Aku kayak nggak sendirian tinggal di sana. Dan tadi nggak tahu tiba-tiba si nenek itu tuh marah-marah, kata si ini. Marah-marah kenapa Gung? Marah-marah kenapa yuk? Ya tadi gara-gara aku ngajak tamu ke situ, jadi dia itu nggak suka, dia itu merasa terganggu atau gimana, kata si Mas Wahyunya. Oh gitu. Terus kenapa akhirnya kamu kesini? Itu kan ditanya. Ya aku kesini karena aku nggak bisa tidur, si nenek itu tuh marah-marah terus. Marah-marahnya gimana yuk? Oh kayak gitu diprenekin, dinaikin semuanya. Sambil teriakannya itu nggak enak banget, teriakannya itu kencang banget gitu ya, ngejerit-jerit seperti itu Gung. Mas Agung yang membayangkan itu kan serem ya yuk, ya begitu yuk, udah yuk kamu pindah aja yuk. Ya aku mau pindah kemana Gung, aku nggak ngerti Gung, aku juga bingung gitu ya, aku mau pindah kemana. Ternyata Mas Wahyu malam itu pun ngebuka satu cerita, kalau dia itu di sana di Jakarta ternyata memang banyak masalah gitu ya. Salah satunya itu Mas Wahyu punya musuh, sempat berantem dan punya hutang juga. Akhirnya ya sudah, Mas Wahyu pun memutuskan untuk kesini. Loh kamu nggak kerja yuk? Ya aku sih sebenarnya pengen kerja, cuman nggak tahu si nenek itu tuh bilang udah kamu nggak usah kerja, kamu di sini aja, di rumah aja, nanti aku kasih makan, katanya begitu. Lah kasih makan gimana yuk? Ya pokoknya begitulah. Jadi setiap aku mau kerja, aku mau apa, itu selalu ndak boleh dan kayak aku diikutin terus Gung. Diikutin, berarti kesini ngikut dong yuk? Iya, memang ngikut, kata situ. Di mana gitu kan, Mas Agungnya kan takut. Dan akhirnya mungkin bapak sama ibunya Mas Agung itu nguping kali ya. Dari situ bapaknya pun akhirnya keluar. Gitu kan, biasalah mau masuk ke obrolan gitu. Pak, gimana yuk gitu kan, kabar keluarga gimana, basa-basi. Ya Pak, begitu Pak, kabar keluarga saya itu masih di Jakarta sana. Kamu tinggal sendirian di sana? Iya Pak, aku tinggal sendirian. Bapaknya pun bingung gitu ya, gimana ya, yuk mending kamu jangan tinggal di rumah itu, katanya. Pak, aku mau tinggal di mana lagi, kata si itu ya. Ya kamu cobalah cari gitu ya, kamu coba cari tempat. Kamu, maaf ya katanya, kamu megang uang atau enggak? Oh, uang saya ada Pak gitu kan, kata si Mas Wahyu ya, tapi enggak banyak. Mending kamu cari tempat, kamu ngontrak aja gitu ya atau apa, nanti bawa bantuin, katanya begitu. Dan akhirnya ya Mas Agung di situ, wah bapakku mau bantu ternyata gitu ya. Dan akhirnya sudah diomongin kayak gitu, tapi tetap Mas Wahyunya pulang. Ya udah aku pulang dulu ya Gung ya. Pak nanti itu ya Pak, aku kabarin kalau memang udah ketemu tempatnya. Iya ya nanti kabarin aja. Dan memang sebagai catatan aja, keluarganya Mas Agung itu termasuk yang lumayan cukup mampu dan ya lumayan cukup dipandang di kampung tersebut.
untuk sekedar membantu seorang Wahyu itu bukan sesuatu yang berat. Itu prinsip bapaknya Mas Agung. Gak apa-apa Gung, dia itu temenmu, mungkin memang lagi butuh bantuan, dia bingung juga, kasihan gitu ya. Bapak sendiri belum dengar cerita detailnya seperti apa, tapi ya alangkah baiknya Bapak bantu itu dari awal gitu ya. Jadi kita nanti cariin rumah, kos-kosan atau apapun itu biar Wahyu itu hidupnya bisa tenang dan nanti dia bisa memulai segalanya dari awal, kata si bapaknya. Akhirnya sudah 2 hari kemudian Mas Wahyu itu datang lagi dan ngasih kabar. Sebenarnya malu banget, kata Mas Wahyu ya. Gung, aku sebenarnya malu banget, gimana ngomongnya ya Gung? Ya udah nggak apa-apa, nanti tak bantuin. Pak, ini Wahyu katanya udah ada tempat Pak. Iya Pak, aku udah ada tempat Pak, di sini. Harganya berapa yuk? Harganya segitu dan itu termasuk murah gitu ya. Oh ya sudah yuk, nanti sama Agung lah ditengokin ke sana. Nanti Bapak titip sama Agung untuk bayaran dan sebagainya. Akhirnya sudah dibantuin si Mas Wahyunya pindah di suatu tempat yang memang lebih layak. Rumah sebelumnya itu setelah siang-siang ke sana, Mas Agung, itu rumah itu tuh nggak layak gitu ya. Bahkan udah, aduh, ini kalau ada angin gede, itu bisa runtuh, bisa ambruk. Di Mas Agung, wah iya ya bener, kasihan si Wahyu. Akhirnya sudah mendapatkan tempat baru. Di sana Mas Wahyu pun akhirnya dicariin pekerjaan juga sama bapaknya Mas Agung, dan kebetulan ada salah satu temannya yang membuka lowongan. Ya memang bukan pekerjaan yang spesial, tapi pekerjaan yang cenderung pekerjaan kasar begitu ya, dan itu nggak masalah buat Mas Wahyu. Mas Wahyu pun bekerja di sana. Lumayan alhamdulillah, meskipun ya nggak sering-sering banget main ke Mas Agung, tapi sesekali kayak gitu. Gajian pertama ditraktir, Gung, traktir yuk, ajakin teman-teman yang lain ke sini. Aku mau ini, katanya begitu. Mau terima kasih lah. Akhirnya sudah kan, bikin acara bakar-bakaran. Terus dulu uang yang buat bayar kontrakan awal itu mau dibalikin sama Mas Wahyu, cuman bapaknya Mas Agung kan menolak. Udah ndak usah, itu buat kamu aja, saya tuh ngasih, jadi saya tuh nggak minjemin, kata si bapak. Udah kamu manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Akhirnya sudah, Mas Wahyu pun alhamdulillah mulai ada penghidupan, dan belakangan itu Mas Wahyu akhirnya mengaku, Gung, untung katanya. Untung kenapa yuk? Aku sebenarnya itu hampir banget minta sesuatu sama si nenek yang ada di rumah itu. Soalnya dia kan sempat janjiin begitu ya, kamu minta apa tak kasih gitu. Aku tuh hampir banget, aku tuh mau minta, ya aku mau minta kaya, mau minta apa gitu kan, kata si Mas Wahyu. Untunglah aku nggak jadi meminta, dan ya aku menjalani hidup normal sebagai orang pada umumnya. Kebayangkan kalau misalnya aku sampai minta-minta begitu, akhirnya nanti aku ada ikatan dan sebagainya, hidupku bakal lebih runyam, malah habis pusing gitu kan. Ini dengan begini alhamdulillah, makasih banget ya Gung sama keluarga, kata si itu kan. Memang Mas Wahyu itu tahu berterima kasih, ya tetap sering main ke sana meskipun gak setiap hari. Mas Agung pun mulai waktu itu udah lulus SMA ya, dia pun kuliah. Sampai di saat Mas Agung kuliah itu ada kabar kalau Mas Wahyu itu mau menikah. Wah, Mas Agung senang bukan main gitu. Wah, Wahyu, memang Wahyu itu lebih tua 2 tahun dari Mas Agung. Dan akhirnya ya sudah, menikahlah si Mas Wahyu tadi. Sampai akhirnya itu Mas Agung ketemu sama keluarganya yang di Jakarta sana. Dan Mas Wahyu itu Mas Agung itu kenal ternyata dulu. Bapak ini aku tuh kenal, sering lihat, aku ndak tahu kalau ternyata itu adalah bapaknya Mas Wahyu. Ya sudah, kehidupan alhamdulillah semuanya itu berjalan lancar. Terima kasih Mas Agung, dan Mas Wahyu pun sekarang balik lagi ke Boyolali di sana ya, tinggal di sana sama istri sama anak-anaknya. Mas Agung juga sama, masih tinggal di situ di kampung juga. Dan yes, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya mungkin cerita ini gak seram-seram banget, tapi kayak apa ya, ada entahlah itu ada pelajaran apa yang mungkin bisa kita ambil dari pengalamannya Mas Agung sama Mas Wahyu. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semua atas
waktunya, atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas dukungannya. Apapun itu, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.